Saudara, kita akan coba menemukan satu bagian. Ya, kali ini kita satu bagian, kita lihat kapan lagi kita ketemu ada bagian yang lain. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Saudara mengenal kata orientasi, mengenal bukan mengenal wawasan ya. Apa? Ruang lingkup. Ya, begini maksud saya. Pernah nggak saudara memperhatikan bahwa bedanya laki-laki dengan perempuan kalau nyetir mobil, misalnya menuju ke arah mana? Nah, orientasinya itu biasanya laki atau perempuan yang lebih tajam dalam orientasi? Laki-laki. Perempuan itu memang diciptakan Tuhan dengan orientasi yang sempit, sebab mereka tidak bisa mikir yang jauh. Maka itu perempuan sering panik kalau mereka naik mobil, tiba-tiba kesasar hilang, mereka panik. Kalau laki-laki tidak, karena memang Tuhan ciptakan kita dengan orientasi yang berbeda. Nah, ini salah satu bagian yang paling penting dalam hidup kita sebagai laki-laki. Apalagi setelah kita jadi suami. Ingat, ada istri dan anak-anak kita di belakang kita. Itu yang sangat menggantungkan hidupnya kepada kita sebagai nakoda dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah, bayangkan kalau orientasi kita tidak setajam dan sejelas dan sejauh yang dibutuhkan, maka keluarga kita akan berantakan betul. Rasa aman buat istri dan anak-anak kita, dengar ini ya. Rasa aman buat istri dan anak-anak kita ini yang belum menikah, kalian siapkan diri besok kalau menikah. Saya ulangi, rasa aman buat istri dan anak-anak kita itu tidak terletak berapa banyak uang yang kita simpan untuk mereka. Karena dari banyak keluarga yang saya pernah ketemu, berapapun kayanya suami itu, kalau istri dan anak-anaknya tidak bisa melihat bahwa kepala dalam keluarga itu bisa melihat jauh ke depan, maka berapapun banyak uangnya, mereka tetap gak punya rasa aman. Ya, ini penting. Maka itu kalau istri kita tanya, kalau anak-anak kita tanya, mereka paling tidak suka mendengar jawaban tidak tahu. Itu mereka akan panik betul-betul. Kalau toh kita memang tidak tahu, jangan bilang tahu. Jawabnya bilang, tunggu sebentar, saya lagi berpikir. Nah, itu seperti orang nyetir mobil. Begitu orientasi kita nggak tahu dari kemana, jangan panik. Yakinkan istri kita, yakinkan anak-anak kita bahwa saya lagi berpikir. Maka itu pandangan jarak jauh, ya orientasi kita untuk bisa melihat jauh ke depan itu penting sekali. Maka itu suami-suami laki-laki, kenapa dalam fakta ini saja perempuan itu jauh lebih gampang khawatir daripada laki-laki, betul tidak? Jelas itu, dan itu fakta. Maka itu kalau istri kita sudah ditetapkan istilahnya dalam kodrat lebih mudah khawatir, lalu dia punya suami model khawatiran juga, tetap hancur ya rumah tangga itu. Kalau kita takut karena fakta yang kita lihat, bahwa cukup ini, hidup ini, bagaimana? Dan anak sekian. Jangan menunjukkan kepanikan dan ketakutan di depan istri dan anak-anak kita. Juga kita nggak boleh sok, nggak boleh sombong, salah. Tapi tunjukkan sikap bahwa Tuhan yang aku sembah sanggup menyelesaikan semuanya. Nah, kalau iman kita seperti itu di depan istri dan anak-anak kita, maka walaupun fakta yang mereka hadapi, fakta kesulitan ini, gak ada ini, gak ada itu, tapi karena dia melihat suaminya menaruh harapan dan iman kepada Tuhannya, dan anak-anak melihat papanya begitu luar biasa mengandalkan Tuhan, percayalah keluarga kita pasti akan. Saudara, saya pernah sharing ini di kelompok pria, dan mereka heran karena mereka tahu bahwa saya nggak punya anak. Tapi saya bilang kepada mereka, anak saya lebih banyak daripada anak-anakmu. Tapi saya percaya ini yang saya alami. Apapun juga, saya tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Tunjukkan sikap itu. Kita ditetapkan sebagai laki-laki karena kita punya kemampuan, karena diberi kemampuan itu untuk bisa melihat jauh ke depan. Maka itu penglihatan kita jauh ke depan
depan mereka, istri dan anak-anak kita, untuk menuntun mereka di dalam kebenaran ini. Mari kita buka kitab Nehemia lagi. Ingat yang terakhir kita di sini, kita baca tentang Nehemia. Saya nggak tahu kenapa sekarang Tuhan gerakkan lagi tentang Nehemia. Kita belajar dari Nehemia, seorang yang betul-betul punya pandangan jauh ke depan dan tidak takut. Mari kita lihat dulu posisi Nehemia. Pasal yang kedua, ayat yang pertama. Inilah pekerjaan Nehemia. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk apa? Menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Saya stop sampai di situ. Jadi pekerjaan Nehemia walaupun di istana raja, tapi sangat rendah. Artinya kalau raja nggak butuh anggur, dia nggak kerja. Betul tidak? Nah kalau nunggu raja butuh anggur haus, sehari cuma berapa kali paling dia kerja. Oke? Nah perhatikan keadaan ini. Dalam posisi seperti itu, kita tahu dan kitab Nehemia, dia harus apa? Apa yang terjadi dalam kisah Nehemia, dalam kitab Nehemia? Dia harus membangun. Saudara, uang dari mana? Bagaimana cara dia melangkah? Bagaimana cara dia dapatkan uang itu? Nah itu berkali-kali saya menekankan kepada semua kita, jangan sekali-kali menunjukkan kepada istri, anak-anak kita bahwa uang itu penting. Jangan sekali-kali. Apalagi kalau anak-anak kita dari kecil tanpa kita sadar bahwa kalau mereka melihat kita marah-marah, kita panik, kita khawatir, setiap kali kita nggak ada uang dan anak-anak kita tahu, maka terbentuk sampai mereka mati nanti bahwa uang itu segala-galanya. Maka apa saja yang mereka lakukan pasti uang. Dan akhirnya mereka jadi koruptor. Itu mengerikan sekali. Saudara, itu sebabnya sikap iman kita, pandangan kita, pengenalan kita kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus itu sangat menentukan. Saya mau tekankan ini, bagaimanapun keadaan keluarga kita, bukan uang yang membuat kita bahagia dan sejahtera. Buat istri dan anak-anak kita yakin bahwa Yesus yang aku sembah itu dahsyat, dan dia itu segala-galanya lebih daripada uang. Tunjukkan itu dalam hidup kita. Tunjuk. Kalau anak-anak kita, istri kita bisa melihat itu, padahal kondisi sesulit apapun juga, sebagai kepala keluarga, kita mampu membuktikan bahwa iman dalam Yesus itu ya dan amin. Percayalah, mereka akan tenang, mereka akan aman. Di dalam masa badai seberat apa keluarga kita alami, begitu dia lihat nakoda tetap tenang, maka semua anak buah kapal akan tenang juga. Semua penumpang kapal akan tenang juga. Maka itu posisi kita sebagai suami, sebagai laki-laki itu nggak main-main. Ini penting sekali untuk kita pertahankan. Nah, ini yang dialami oleh Nehemia. Kita melihat ini, ya, pasal 1 sekarang. Nehemia pasal yang pertama. Ayat yang pertama saya akan baca. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan ke-10 tahun yang ke-20, ketika aku ada di Puri Susan di kerajaan Artasasta, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Lihat, Nehemia gak egois, gak tanya saudaranya, keluarganya, kerabat familinya, tidak. Dia tanya rekan-rekan sebangsanya. Aku menanyakan mereka yang datang mengunjungi dia tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar, saya ulangi, ketika ku dengar berita ini. Saya berhenti sampai di kata ini, ketika ku dengar berita ini.
Saudara, setiap hari tanpa kita dengar TV, baca koran, kita dengar banyak berita tidak? Banyak sekali. Lewat SMS, lewat orang-orang yang ketemu kita banyak dengar berita. Nah, apapun bentuk berita itu, sebagai suami kita harus betul-betul bisa menjadi filter untuk keluarga kita. Ngerti maksudnya? Saya ulangi lagi, sebagai suami kita harus bisa menjadi filter untuk keluarga kita. Misalnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, lalu tamu itu ngomongin orang lain, sebagai suami jangan terus malah terus dengar apa lagi kamu? Terus ngerti nggak contoh ini? Betapa jahatnya kita meracuni istri anak-anak kita. Walaupun berita itu benar, sebagai suami kita harus tegas pada tamu itu. Maaf, ya ngomongnya harus pakai umat, tapi intinya ini rumahku dan kamu datang ke rumah kami. Aku punya hak untuk melarang kamu bicara yang tidak benar. Intinya begitu. Sampaikan. Tanya Cik Louis nanti kalau tidak percaya. Kalau ada orang datang cerita apa yang saya nggak mau terima, walaupun berita itu benar, saya bilang bukan tempatmu ngomong di sini, dan itu bukan urusan. Sampaikan. Karena setan itu kurang ajar. Kurang ajar dari sini. Orang-orang yang suka gosip, saudara, ya, itu punya rumah langganan. Ngerti kata itu? Ngerti gak kata itu? Punya rumah langganan. Bahwa keluarga-keluarga yang sering menerima gosipnya, maka orang itu akan datang berkali-kali ke rumah kita. Dan itu jadi jahat, itu jadi meracuni semua. Lagi sekali, walaupun itu benar, tapi kalau istri anak-anak kita nggak perlu tahu, larang orang itu bicara. Dan kita ajari dia untuk hidup benar dan berkata yang benar. Kalau memang kamu tahu hal itu salah, jangan ngomong ke kami, ngomong pada bersangkutan. Karena ada orang-orang jahat dan kurang ajar, memakai orang-orang langganan tadi, ngerti kata itu ya, untuk menjadi alat supaya orang ini ngomongin ke yang bersangkutan. Itu kan jahat. Dia sendiri gak berani ngomong kepada orang itu, lalu pakai kita. Ngerti gak maksudnya? Nah, maaf, apalagi kalau kebetulan istri kita mulut bocor, woi, sama sekali ulaan gosip itu. Ngerti maksud ini, saudara? Dan ini jadi merusak keluarga kita. Maka itu penting sekali. Ketika ku dengar berita itu, apa reaksi kita? Jadi catat ya semua. Cinta yang nyatet cuma Pak Suhendra, jangan nggak menyatet ya. Catat. Suami itu filter. Katakan amin. Amin. Sebelum berita apa dari luar, suami harus memeriksa dulu berita itu untuk keluarganya. Tidak boleh langsung diterima semuanya. Kita harus tegas betul-betul dalam hal ini. Saya harap bagi saudara-saudara sudah pernah rusak keluarganya gara-gara orang-orang datang bawa berita yang macam-macam itu. Belajarlah untuk tidak membiarkan setan mengotori rumah tangga kita dengan berita katanya yang tidak tahu jelasnya di mana. Itu penting sekali. Ketika aku dengar berita itu, nah, kita sebagai suami, kita harus bereaksi yang benar supaya keluarga kita dilindungi. Apalagi sekarang dengan adanya SMS itu lebih berbahaya lagi. Jangan membiarkan rumah iman keluarga kita dihancurkan. Oke, kita kembali kepada Nehemia ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Inilah sikap suami yang berkenan kepada Tuhan. Begitu ada apa saja yang kita dengar, kita langsung bersekutu dengan Tuhan kita. Katakan amin. Langsung dengan Tuhan kita bersekutu. Kita mencari kehendaknya. Kita ingin tahu apa yang Tuhan mau kerjakan berikut. Nah, yang hebat, saudara, ajari anak-anak kita punya iman seperti ini. Dalam hal apa? Ini kan gak ada urusan dengan keluarganya, betul gak? Ini kan cuma urusan dengan bangsanya. Sebetulnya dia bisa cuek gak? Bisa aco gak? Bisa aja. Apaan urusan? Aku sudah enak kok di sini. Walaupun dia cuma kerjaannya ringan sekali,
Kalau raja nggak haus dia nggak kerja. Nah, tapi dia punya hati melihat orang lain. Ajari anak-anak kita, bersyukur kalau kita dengar kesaksian dari Wiwit, anaknya bisa punya hati mengingat orang lain. Berbahagialah orang tua kalau sejak kecil kita sudah mengelatih, mengajari anak-anak kita untuk mereka punya hati yang murah untuk orang lain. Nehemia punya hati seperti itu. Dia ingat bangsanya. Ingat 3 hal. Duduk, artinya dia bergabung. Doa, puasa, hanya untuk orang lain. Nah, kalau istri kita tahu, anak-anak kita tahu hidup kita seperti itu, mereka akan mengikuti jejak iman ini. Untuk apa saja. Itu mendengar berita apa saja. Ajari anak-anak kita untuk melihatnya. Ini loh papa, begini. Terus ajak anak-anak mendoakan masalah-masalah orang lain dalam doa. Ajari anak-anak kita, kalau teman-temannya sakit di sekolah, ada teman-teman bermasalah di sekolah, suruh doakan. Kita sebagai orang tua, ajak doa. Sebut nama teman mereka dalam doa kita. Saudara pernah tahu nggak? Kalau kita menyebut nama teman mereka dalam doa kita, itu anak-anak bangganya luar biasa. Percayalah, besok mereka akan cerita di sekolah, kemarin papaku doakan kamu. Itu pasti, dan itu luar biasa. Sehingga anak-anak kita juga punya hati untuk orang-orang lain. Kita latih seperti itu. Pokoknya kita ini jadi model di rumah. Istri, anak-anak kita sungguh mengikuti apa yang kita buat. Saya nggak usah baca terus, nanti saudara baca sendiri sikap Nehemia ini penting sekali. Bahwa bagaimana kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kita betul-betul punya contoh, punya arah yang benar sehingga mereka bisa mengikuti. Kita buka kitab Yosua pasal 22. Kitab Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ini pesan Yosua kepada beberapa suku yang dapat warisan di seberang sungai Yordan. Nah, sebelum mereka kembali ke tempat mereka untuk menduduki wilayah itu, ada pesan yang sangat bagus. Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia. Saudara garis bawahi kata ini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Yahweh ini, yakni mengasihi Yahweh Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berbaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya ingin tanya kepada saudara yang sudah jadi ayah, bagi yang belum, simpan ini dan suatu hari kalau kalian menikah punya anak, ingat. Saudara pernah nggak saudara menemukan anak-anak kita itu sangat konsekuen? Mereka itu tidak pernah dibohongi, nggak bisa terima. Itu saya belajar dari anak-anak. Seharusnya semua kita punya karakter itu sampai kita tua. Ngerti maksudnya ini? Anak-anak itu nggak bisa dibohongi. Dia tuh pegang kata-kata itu kuat sekali. Saya minta nanti orang-orang tua, ayah-ayah menceritakannya pengalaman supaya kita tahu. Ini penting. Nah, seperti yang saya cerita kemarin, bulan ini saya menghadiri 4 pemakaman. Jadi kalau dengar beritanya Pak Steven, polisi di Nabire, berarti 5 orang saya kenal meninggal tahu bulan ini saja. Nah, salah satu dari 4 pemakaman itu saya hadir dengan cucu saya satu. Nah, karena bapaknya supir taksi, maka dia jemput saya. Anaknya itu baru umur 5 tahun, jadi masih TK. Nah, terus ketika dapat giliran, ya diberikan untuk menyiramkan tanah setelah bunga, kasih tanah. Nah, terus dia tanya kepada bapaknya, "Opa buang apa itu?" Dia bilang, "Buang pasir." Terus ketika dia dekat, ternyata orang ini, bagian pemakaman ini memberikan, siapa yang mau menyiramkan tanah ini berikutnya. Saudara, ini anak ini protes. Kenapa papa bilang pasir padahal itu tanah? Saya kaget untuk dengar itu. Terus saya terangkan, papa salah sebut. Itu anak 5 tahun bisa protes seperti itu, dia nggak bisa terima. Nah, pulang saya ngajari dia, itulah anak kecil.
dia konsekuen. Maka itu betul Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Nah, kalau saudara bisa memupuk karakter itu sejak kecil, maka anak-anak kita jadi orang-orang hebat nanti. Konsekuen pada apa yang diucapkan. Maka itu anak-anak itu nggak bisa dibohongin. Kita salah ngomong, saya itu nggak sengaja waktu itu. Ini kira-kira bulan Agustus yang lalu. Dia itu ulang tahun. Ini yang paling kecil. Ya. Terus saya cuma iseng tanya, mau hadiah apa? Nah, dia itu lagi terpengaruh dengan Transformer. Bapak belikan saya Megatron. Saya tanya, apa itu Megatron? Saya tidak tahu. Itu yang robot begini-begini. Aduh, oh ya. Nah, dia tahu saya sudah dari Singapura, saya sudah dari Australia. Tiap kali ketemu, apa mana Megatronnya? Aduh, lupa terus saya. Saya bilang, tolong ingatkan saya ini. Saya ingatkan papa ini supaya nggak lupa. Kamu lupa terus. Ya, anak kecil itu konsekuensi. Sangat pegang janji. Maka itu kalau Yosua memperingatkan mereka para kepala suku yang akan kembali ke seberang Yordan. Saya ulangi lagi, ini penting. Kata itu hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Saudara perhatikan kata oleh Musa. Kenapa bukan olehku? Padahal kok generasi yang diajak ngomong itu nggak kenal Musa. Sebab generasi itu sudah mati semua. Nanti maksudnya ayat ini yang telah diperintahkan oleh Musa. Jadi Yosua mengajari mereka untuk menghormati bahwa memang Musa yang menerima hukum itu, bukan aku. Dan kamu lihat aku juga memegang hukum itu dengan sangat setia. Saudara tunjukkan kepada anak-anak kita akan kesetiaan. Bukan olehku, tapi oleh Musa. Berapa kali kita melihat dalam Alkitab pengaruh dari orang tua kepada anak-anak. Coba saya beri contoh ini. 2 Tawari pasal 17. 2 Tawari pasal 17. Jadi mendidik anak-anak kita itu sungguh luar biasa. Menyerahkan kebenaran, mengarahkan kebenaran kepada mereka. 2 Tawari 17 ayat 3 mulai. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari siapa? Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudara perhatikan berapa puluh generasi dari Daud sampai Yosafat. Tapi Daud bisa mengikuti jejak yang dahulu dari bapak leluhurnya. Berarti bapaknya Yosafat namanya Raja Asa. Jadi Yosafat saya kecil dengar cerita tentang apa? Tentang nenek moyangnya, iman nenek moyangnya. Nah ceritakan. Maka itu kalau saudara tidak pernah mengalami kesulitan, kita nggak akan pernah cerita kehebatan Tuhan kepada anak-anak kita. Loh ya atau tidak? Renungkan ini. Nanti kalau Dr. Okaku punya anak, dia akan cerita betapa setianya Tuhan terhadap diri. Maka itu kenapa kemana saya tekankan? Nikmati kesulitan, masalah, fitnaan semuanya itu. Karena dengan itu kita bisa punya bahan menceritakan kepada anak-anak kita betapa hebatnya Tuhan itu. Maka itu kalau kita dalam kesulitan, jangan mengeluh di depan anak-anak kita. Tunjukkan iman kita. Nah, jangan takut. Tuhan yang papa sembah itu luar biasa. Tunjukkan. Maka itu mengeluh itu berbahaya, saudara. Kalau anak-anak kita dengar kita mengeluh, mereka ikut patah semangat juga. Yakinkan mereka, Tuhan kita hebat. Nah, karena itu Yosafat disertai Yahweh. Karena imannya yang dia lihat dari nenek moyang hebat sekali. Terus kan ayat yang keempat perhatikan, dan mencari Tuhan ayahnya. Itu yang dicari oleh Yosafat. Nah, siapa Tuhan kita? Uang bisa jadi Tuhan kita, betul? Kalau Tuhan kita uang, dikit-dikit uang, apa-apa uang, maka anak-anak kita akan menyembah uang. Oh, pokoknya punya duit, itu pasti aman. Renungkan ini. Sampaikan ini kepada semua saudara kita yang lain. Bahwa mengalami kesulitan itu indah.
untuk membuat anak-anak kita punya iman, punya pengharapan. Maka itu kenapa kebanyakan anak-anak orang kaya sulit berharap Tuhan. Ya ada bapaknya sudah ada kok. Itu contohnya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan jelas, satu-satunya yang sulit masuk surga itu siapa? Nah, itu saya merenungkan lama sekali. Bukan maling yang susah masuk surga, bukan pezina yang susah masuk surga, orang kaya, saudara. Kenapa? Karena harapan. Contoh kecil, kalau ada pasien miskin dan pasien kaya divonis dokter sama, sudah nggak ada harapan. Siapa yang lebih berharap Tuhan? Siapa yang lebih berharap Tuhan? Yang miskin, yang punya duit ke Singapura, gitu dong. Ada duitnya kok, cari dokter di sana. Maka itu kalau nanti kaya, bersikaplah tetap seperti orang miskin. Caranya bukan disembunyikan kekayaanmu, bukan begitu. Hanya bagikan kekayaanmu, amin, supaya tetap miskin. Nah kalau saudara simpan kekayaanmu ya pura-pura kaya itu namanya. Kalau kita bagikan memang gak ada, tapi padahal kita kaya. Banyak kelemahan orang kaya, betul, banyak kelemahannya. Dan itu luar biasa, saudara. Kalau kita ingat Matius 6:24, jangan ngomong sendiri. Ingat Matius 6:24, Yesus menyatakan saingan dia bukan Beelzebul, bukan jin, ya, bukan setan, bukan apa. Saingannya cuma uang. Hebat sekali. Uang. Iya, kamu gak bisa menjadi hamba dari dua tuan. Satu Yesus, satu uang. Bayangkan, saudara. Saya akan ulang-ulang ini terus. Jangan ada di antara kita hanya pikirkan uang dan uang dan uang. Walaupun kita perlu uang untuk hidup, tapi bukan uang segala-galanya. Tuhan segala-galanya buat kita. Jadi ini konsep yang penting. Kalau anak-anak kita melihat kita sebagai papanya adalah jagoan dengan Tuhan, mereka jadi orang-orang hebat. Jadi sikap itu, inilah laki-laki. Bedanya dengan perempuan, masalah orientasi. Kita harus bisa melihat jauh ke depan. Kalau kita bisa meyakinkan istri kita, anak-anak kita bisa melihat jauh ke depan. Rumah tangga kita pasti aman. Sungguh pasti untuk apa saja yang kita hadapi. Siap jadi laki-laki yang benar? Jangan jadi pencong, ingat. Jadi pencong ternyata iya atau iya, iya atau enggak ya, terus bagaimana? Selalu pelin-pelan, enggak pernah tegas dalam hidup itu. Oke? Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita akan coba menemukan satu bagian. Ya, kali ini kita satu bagian, kita lihat kapan lagi kita ketemu ada bagian yang lain. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Saudara mengenal kata orientasi, mengenal bukan mengenal wawasan ya. Apa? Ruang lingkup. Ya, mungkin gini maksud saya. Pernah nggak saudara memperhatikan bahwa bedanya laki-laki dengan perempuan kalau nyetir mobil, misalnya menuju ke arah mana? Nah, orientasinya itu biasanya laki atau perempuan yang lebih tajam dalam orientasi? Laki-laki. Perempuan itu memang diciptakan Tuhan dengan orientasi yang sempit, sebab mereka tidak bisa mikir yang jauh. Maka itu perempuan sering panik kalau mereka naik mobil, tiba-tiba kesasar hilang, mereka panik. Kalau laki-laki tidak, karena memang Tuhan ciptakan kita dengan orientasi yang berbeda. Nah, ini salah satu bagian yang paling penting dalam hidup kita sebagai laki-laki. Apalagi setelah kita jadi suami. Ingat ada istri dan anak-anak kita di belakang kita. Itu yang sangat menggantungkan hidupnya kepada kita sebagai nakoda dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah, bayangkan kalau orientasi kita tidak setajam dan sejelas dan sejauh yang dibutuhkan, maka keluarga kita akan berantakan betul-betul. Rasa aman buat istri dan anak-anak kita, dengar ini ya. Rasa aman buat istri dan anak-anak kita ini yang belum menikah, kalian siapkan diri besok kalau menikah. Saya ulangi, rasa aman buat istri dan anak-anak kita itu tidak terletak berapa banyak uang yang kita simpan untuk mereka. Karena dari banyak keluarga yang saya pernah ketemu, berapapun kayanya suami itu, kalau istri dan anak-anaknya tidak bisa
bisa melihat bahwa kepala dalam keluarga itu bisa melihat